Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Terlambat. Iya, minta maaf Ibu masuk terlambat karena ada beberapa kendala. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Luar biasa Ibu, sehat. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu dijaga, ya, menjaga kesehatan kita, tetap semangat, tetap fokus dalam kita belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Apakah kita sudah masuk semua dalam grup? Belum Bu, Pak Emmanuel sama Pak Rudolf. Oh iya, kenapa Pak Emmanuelnya kenapa? Jaringannya susah Bu. Oke, baik. Minta maaf kalau memang jaringannya agak susah seperti Ibu tadi, masuk juga jaringannya agak susah. Makanya masuk terlambat. Nah, tapi tidak menutup semangat Ibu untuk masuk kembali di sini untuk bisa memberikan materi pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Saya minta anak Yohana bisa memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih anak Yohana sudah membawakan kita dalam doa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan dan interaksi antara ruang di benua Asia dengan benua lainnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan perubahan ruang yang terjadi di benua Asia dengan benua lainnya dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi faktor terjadinya perubahan ruang. Dan yang ketiga, menganalisis dampak dari terjadinya interaksi antar ruang di benua Asia dengan benua lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Ada ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pendidikan. Nah, anak-anak, mari kita masuk pada kegiatan kita. Kegiatan kita, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang. Kita tahu perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dengan benua lainnya itu terjadi ada baik skala kecil maupun skala besar. Skala kecilnya ada terjadi antara perubahan ruang antara desa dengan kota. Sedangkan skala besarnya antara perubahan ruang antara benua-benua negara-negara di benua-benua baik benua Asia maupun benua lainnya. Kita lihat yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Di mana di benua Asia dan benua lainnya, perubahan ruang ini sudah dapat kita lihat dari adanya perubahan alih fungsi lahan. Dari hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman. Sebaliknya, dari pertanian menjadi lahan permukiman. Sedangkan di benua Eropa, anak-anak, perubahan interaksi tersebut sudah berlangsung lama. Di mana perubahan ini meningkat saat adanya revolusi industri. Sehingga mengakibatkan banyak terbentuknya kota-kota, meningkatkan jumlah penduduk yang tinggi di kota, sehingga kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitar.
Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan ini membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Adanya interaksi dari desa ke kota ini membawa dampak, baik itu dampak bagi desa maupun dampak bagi kota. Kita lihat yang pertama, kita lihat dampak dari adanya interaksi ini desa ke kota. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencaharian. Yang awalnya di desa mata pencahariannya adalah bertani, karena adanya perubahan interaksi ini dari bertani berubah menjadi lahan industri. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna dalam cara bertani yang lebih maju. Seperti contoh, kita yang berada di desa ini, yang dulu biasanya petani-petani kita membajak sawah dengan menggunakan kerbau, sapi, tapi karena adanya perubahan ini, perubahan interaksi ini, maka muncullah teknologi-teknologi yang baru seperti yang saat ini kita kenal dengan hand traktor. Ada hand traktor, ada mesin giling, ada mesin rontok untuk membersihkan padi, ada mesin giling untuk menggiling padi menjadi beras, hand traktor yang bisa memudahkan para petani untuk mengolah lahan pertaniannya. Yang ketiga, dampak yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dengan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun memperlancar mobilitas barang. Kita lihat sekarang di desa kita banyak sekali yang datang untuk menjual barang-barang ke desa. Itu juga salah satu faktor perubahan dari sarana transportasi. Sarana transportasi ini bisa juga dengan jalan yang memadai. Contohnya seperti kita di desa. Dulu jalannya masih belum aspal, belum bagus seperti ini, jadi mobilitas barang dari kota ke desa berjalan agak lambat. Bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke kota. Tetapi karena adanya sarana transportasi, jalan yang memadai, sehingga dari perjalanan yang lambat menjadi perjalanan yang cepat. Yang keempat, dampak yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa. Salah satu contohnya kalau kita lihat budaya kota masuk ke desa, seperti gaya bahasa. Gaya bahasa, biasanya kita sering menggunakan bahasa-bahasa agak kekinian begitu. Cara berpakaian, ya, cara berpakaian. Seperti kita lihat sekarang, anak-anak muda banyak menggunakan pakaian yang dulunya berpakaian hanya menggunakan, contoh ke gereja misalnya, menggunakan ke gereja biasanya menggunakan kain, menggunakan hanya kain dengan baju kain dengan sandal, karena ada perubahan biasanya dari kota membawa ke desa ini. Kita lihat sekarang anak-anak banyak sekali berjeans, ya, memakai pakaian jeans ke gereja. Yang kelima, kita lihat dampak yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek, ya, kalau bahasa Jawa